Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 7 Februari 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menaburlah dengan melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tanah ayah saya terdapat ladang tertentu yang dikerjakannya sendiri. Saat hendak menabur benih, ia menabur dengan melemparkan biji-biji itu. Ketika seorang petani menabur benih, seolah ia membuangnya. Biji-biji tersebut tampak lenyap, tetapi tidak benar-benar lenyap. Pada waktunya, benih itu akan muncul bahkan menjadi lebih banyak. Tatkala kita mempersembahkan diri kepada Kristus, orang menganggap kita menyia-nyiakan hidup. Namun Yesus berkata bahwa bila kita kehilangan nyawa karena Dia, kita akan memperoleh kehidupan yang sejati. Baca Matius 10 ayat 39. Yesus mengajar kita untuk mengukur arti hidup dengan apa yang hilang, bukan dengan apa yang kita peroleh. Dengan pengorbanan, bukan dengan tindakan menyelamatkan diri. Dengan meluangkan waktu untuk orang lain, bukan dengan menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Dengan mencurahkan kasih kepada sesama, bukan dengan menuntut kasih dari sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Namun seiring perjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Karena itu Paulus meminta Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahulunya ke Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Paulus ingin memastikan bahwa persembahan yang diberikan adalah persembahan yang murni, sukarela, dan bukan karena keterpaksaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ada sebuah hukum, yakni bahwa Allah memberkati orang-orang yang mempersembahkan hidup dan kekayaan mereka. Bandingkan 2 Korintus 9 ayat 6. Terapkanlah kebenaran yang saudara ketahui, maka Dia akan memberi saudara lebih banyak berkat untuk dibagikan. Berikanlah waktu saudara, maka saudara akan memiliki lebih banyak waktu untuk memberi. Jangan batasi kasih saudara, maka saudara akan memiliki kasih yang lebih besar untuk orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini, bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tolong kami Tuhan untuk memahami dengan benar keinginan Tuhan, supaya kami memberikan yang terbaik dari hidup kami, memahami dan merenungkan bahwa Allah telah berbuat kebaikan yang luar biasa, berkorban, yaitu
mengutus anakmu Yesus Kristus ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menjadi tebusan dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadamu supaya tidak binasa. Ajar kami Tuhan untuk meresponi kasih dan kebaikan Tuhan, untuk mau memberi dengan murah hati, tidak dengan hitung-hitungan atau dengan sungut-sungut, tetapi memberi dengan kasih yang tanpa dibatasi. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kami mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan untuk menabur lebih banyak lagi dan melimpah lewat perbuatan baik kepada sesama. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu melekat dalam hidup kami, menuntun dan membimbing hati dan pikiran kami agar senantiasa fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.